Untuk ingin dipesankan oleh publik bahwa keinginan kita untuk melihat pemerintahan yang bersih, yang fitri, justru harus dimulai dengan penepatan janji oleh Presiden Prabowo tentang korupsi, tentang kasus-kasus yang sebetulnya direkayasa. Kan semua itu bisa kita endapkan untuk kita bayangkan bahwa Indonesia akan jadi mulia, artinya dimuliakan kalau kita mampu untuk juga menghargai potensi kita untuk mandiri sebagai bangsa, kendati keadaan ekonomi dunia itu dibayang-bayangi oleh perang dagang antara antara Amerika Serikat dan Cina. Juga kita mungkin membayangkan arogansi dari Donald Trump yang berupaya untuk menjadi polisi dunia kembali. Lalu mungkin akan ada semacam reaksi dari Eropa yang menganggap bahwa Trump itu berlebihan menekan Eropa itu. Jadi semua hal itu kan ada di dalam headline kita. Tapi headline yang utama di kita adalah soal hak rakyat untuk membayangkan masa depan mereka tuh. Mereka tidak paham bagaimana global politics atau financial player di tingkat dunia itu mempermainkan kurs Indonesia misalnya. Mereka tidak paham bagaimana implikasi dari global security terhadap sistem pertahanan kita. Tapi mereka ingin supaya janji untuk masa depan itu yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo soal kehidupan yang berkecukupan nanti, atau bayangan bahwa Indonesia akan tumbuh sebagai negara yang cerdas, bayangan bahwa bonus demografi itu betul-betul akan menjadi kenikmatan dari anak cucu di masa depan. Kan gejala itu yang justru menjadi simpanan memori publik melalui janji-janji kampanye Presiden Prabowo. Nah, kalau sekarang kita mulai melihat bahwa mulai ada ketidakstabilan di dalam kabinet, mulai ada tuntutan supaya betul-betul kabinet ini mendasarkan diri pada etika publik. Nah, semua itu sebetulnya upaya dari masyarakat sipil untuk bukan sekedar memaksa, tapi mengingatkan bahwa janji pemilu itu adalah semacam akidah politik dari seorang politisi kan. Karena kalau kita dijanjikan sesuatu itu artinya itu ada tagihan sempurna, semacam perintah moral, semacam kesungguhan yang harus diperlihatkan pada rakyat. Nah, sekarang kita tunggu bagaimana Presiden Prabowo memperbaiki citra beliau yang selama ini kalau kita baca di dalam sosial media itu negative impression terhadap Presiden Prabowo itu makin lama makin tinggi itu. Tentu Pak Prabowo mengerti bahwa dia punya waktu yang panjang untuk membuktikan bahwa semua janji dia itu, termasuk pemberantasan korupsi terutama dan upaya untuk mencegah kembalinya politik yang sifatnya otoriter itu bisa dia pastikan akan menjadi landasan dari kabinetnya. Nah, kita hanya berharap itu sambil memenuhi janji pribadi kita masing-masing untuk menjadi manusia, membersihkan kembali supaya kefitrian itu bisa kita tempuh secara aman di dalam masa bulan puasa ini. Saya kira itu semacam renungan.